Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi mari mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan nama saya Ahmad Effendi dari SD Banyu 3 dan 4 Surabaya. Di materi kali ini saya akan mengajar kelas 4 semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Alokasi waktu yaitu 3 jam pelajaran atau 1 per hari. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita membahas tentang tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Yang kedua, mempraktikkan hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin. Baik, mari kita lanjutkan dengan pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana cara membaca yang baik dan benar surat At-Tin? Yang kedua, apa saja tajwid atau hukum bacaan yang perlu diperhatikan saat membaca surat At-Tin? Oke, mari kita lanjutkan membahas yang pertama yaitu membaca Quran surat At-Tin dengan tartil. Nah, sebelum membaca, mari kita memotivasi diri kita bahwasanya ada penghargaan bagi orang yang belajar Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'asyafaratil kiram al-bararati walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakul lahu ajran." Hadis riwayat Muslim dan Aisyah radhiyallahu anha. Artinya orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat mulia, lagi taat, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan bersusah payah mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Oke, baik. Selanjutnya mari kita perhatikan contoh cara membaca surat At-Tin berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Mari mempraktikkan ya. Mari kita baca, tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin.
illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, mari mempraktikkan bacaan nun sukun, dan di dalam teks tadi sudah ada kata-kata atau tulisan yang ditandai dengan warna-warna tertentu. Misalkan ada kata laqad. Laqad itu bacaannya ya, cara membacanya laqad. Itu ada qalqalah di situ ya, membacanya dengan cara memantul. Kemudian yang kedua khalaqna, ini juga masih qalqalah, cara membacanya khalaqna, juga memantul ya. Kemudian insana, al insana ya, insana itu disebut bacaan ikhfa, dibaca dengan cara samar dan mendengung, dibaca insana yaitu. Kemudian yang keempat taqwim, ini juga bacaan qalqalah, taqwim ya, taqwim gitu ya. Ini juga disebut cara bacanya memantul atau qalqalah. Kemudian kata ajrun, ajrun itu ya, ini disebut juga cara membacanya ajrun, dibaca juga memantul, ini qalqalah ya. Kemudian yang keenam ajrun ghairu mamnun, nah itu cara bacanya ajrun ghairu mamnun, dibaca jelas, dibaca ajrun ghairu mamnun ya, itu ya. Kemudian mari kita mengenal hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Yang pertama idhar. Ada di teks tadi ada bacaan yang berwarna kuning. Ketentuannya adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf qalqi, yaitu huruf alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Itu kata contoh katanya yaitu ajrun ghairu mamnun. Nah, di situ ya, di sini ada domatain ketemu dengan ghain. Nah, itu disebut idhar. Kemudian yang kedua yaitu yang ditandai biru, disebut ikhfa. Cara membacanya samar dan mendengung, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf ya. Di situ ada kata ta, to, sin, shin, ta, dal, kemudian fa, bo ya, bo, ja, kemudian za, ka ya, kaf, dan sod, dal, qaf. Itu disebut hukum bacaan ikhfa. Kemudian yang ketiga yaitu suara n menjadi hilang masuk ke huruf sesudahnya atau idgham. Hukum bacanya ada dua, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham biguna apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, yaitu ya, nun, mim, waw. Sedangkan idgham bila guna yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, yaitu lam dan ro. Kemudian yang terakhir yaitu mengubah suara n menjadi m, disebut iklab. Apabila nun sukun atau tanwin dibaca iklab ini bertemu dengan huruf ba. Contohnya wallahu basirum. Nah, itu basirum tanwin domaten ketemu ba, bukan dibaca wallahu basirun bima, salah, tapi bacanya wallahu basirum bima ta'malun gitu ya. Oke, baik. Nah, manfaat dari mengetahui pembacaan nun sukun dan tanwin yaitu: 1. Memperbaiki bacaan dan pengucapan sesuai dengan tajwid yang benar. Yang kedua, menjaga keaslian makna Al-Quran agar tidak salah tafsir. Yang ketiga, meningkatkan
kekhusyukan dalam sholat dan tilawah Al-Quran. Yang keempat, menghindari kesalahan dalam i'rab atau struktur kalimat. Yang kelima, memperoleh pahala lebih banyak karena membaca Al-Quran dengan benar. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.